Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan aku Onta. Channel YouTube ini adalah channel yang khusus membahas para superhero Indonesia, para jagoan-jagoan Indonesia, baik itu dari komik, film, TV series, novel, maupun media-media yang lainnya. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu ke kalian kalau misalnya suaranya ini agak-agak gimana, karena aku lagi nggak ada di rumah. Aku posisi lagi ngungsi. Di sini banjir lumayan besar di Pekalongan. Jadi aku lagi ngungsi di rumah saudara ini yang berbaik hati mau menampung kami. Di sini juga masih hujan deras kalau kalian dengar. Jadi ya aku nggak bawa mic juga, jadi suaranya maaf. Tapi aku pengen banget bikin video ini buat kalian karena aku tertarik banget sama topik yang akan kita bahas kali ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang upcoming film dari Satria Dewa Universe ya, yaitu Satria Dewa Gatotkaca. Film ini berkisah tentang titisan reinkarnasi Gatotkaca di zaman modern. Jadi setelah perang Baratayuda berakhir gitu kan, beribu-ribu tahun kemudian, para titisan dari Pandawa dan Korawa akhirnya menitis kembali di bumi, dan akhirnya mau memulai perang baru atau apalah, kita masih belum tahu lah ya. Yang jelas musuh utamanya adalah Aswatama. Karena di cerita Mahabharata India diceritakan bahwa Aswatama ini immortal ya. Dia masih belum mati, dia dikutuk untuk menjadi abadi, menderita selamanya gitu. Jadi dia, karena dia melakukan kesalahan yang besar, dia dikutuk untuk menderita penyakit dan hidupnya itu abadi. Jadi dia disuruh menderita sampai akhir zaman seperti itu. Nah, ceritanya di sini Aswatama ingin mencoba mendapatkan kekuatannya kembali, ingin balas dendam dan segala macamnya gitu kan ya. Nah, akhirnya dilawan oleh para titisan dari Pandawa seperti itu. Nah, sekarang aku mau membahas tentang salah satu hal yang sangat menarik perhatianku ya. Di teaser Gatotkaca Reveal Cast kemarin, kita mendapatkan sedikit gambaran tentang apa yang terjadi gitu kan lewat video animasi seperti itu. Di situ mereka menjelaskan apa yang terjadi pada perang Baratayuda, lalu apa yang terjadi pada Aswatama seperti itu kan. Sampai akhirnya para generasi-generasi penerus-penerus dari Pandawa dan Korawa masih hidup di zaman modern. Sampai akhirnya seperti itu, dan ada sebuah part bagian yang menurutku menarik sekali. Kalian coba tonton dulu deh. Kini, di penghujung tahun 2020, Aswatama berniat menuntut balas dengan membangkitkan keturunan Kurawa yang ada di muka bumi ini. Nah, di situ disebutkan beberapa orang yang disebut sebagai bagian dari Korawa ya. Tapi ada satu yang sangat menarik perhatianku. Orang ini siapa sebenarnya? Karena ini menarik sekali. Kalau kalian perhatikan di dadanya ya, itu ada simbol bintang Gatotkaca, persis sama dengan simbol yang ada di kostum Gatotkaca. Tapi kostumnya semuanya berwarna hitam. Ada apa ini? Siapakah dia? Buat para penggemar film superhero, film komik-komik superhero barat dan segala macamnya gitu kan, kalian pasti kenal dengan cerita-cerita tentang ketika superhero mendapatkan musuh, yaitu sisi gelap dari mereka gitu kan. Ketika para superhero ini terpaksa harus melawan sisi gelap dari mereka gitu kan. Kekuatannya nyaris sama, kekuatan segala macam, cuman mereka versi yang lebih jahat seperti itu kan. Dan itulah yang aku pikir gitu kan, apakah jangan-jangan ini adalah Dark Gatotkaca gitu kan. Tapi aku agak sangsi, karena apa? Karena ini didasarkan pada cerita-cerita wayang dan juga kisah epos Mahabharata India digabungkan gitu kan. Dan di lewat dua cerita itu kita nggak kenal tentang Dark Gatotkaca, nggak ada Gatotkaca versi gelap, versi jahat segala macam gitu, nggak ada. Jadi siapakah sebenarnya orang ini? Kenapa dia memakai simbol yang sama dengan yang dipakai di dada Gatotkaca gitu kan? Pikiranku langsung lari ke dua orang, yaitu kakak dan adik dari Gatotkaca di kisah wayang. Kalau di epos Mahabharata India, Gatotkaca ini cuman satu orang gitu kan, anaknya cuman satu seingatku ya. Cuman kalau di kisah wayang, Gatotkaca punya saudara gitu kan. Nah, saudaranya ini adalah Antareja dan Antasena. Sebenarnya beberapa kisah wayang di Indonesia memiliki beberapa versi ya. Kalau kisah wayang Solo dan Surakarta, itu di situ mereka dikenal, Antasena dan Antareja itu dikenal sebagai satu orang yang sama. Mereka adalah satu orang yang sama gitu kan. Sementara di beberapa versi wayang seperti wayang Yogyakarta dan yang lainnya, mereka mengenal dua orang ini sebagai dua orang yang berbeda, Antasena dan Antareja gitu kan. Antasena adalah kakak dari Gatotkaca, sementara Antareja adalah adiknya.
kayak gitu kan kalau nggak salah. Nah jadi prasangkaku langsung lari ke mereka gitu kan. Apakah jangan-jangan Dark Gatot Kaca yang aku lihat tadi adalah salah satu dari mereka, Antaséna dan Antareja begitu kan? Kalau menurutku pribadi kemungkinan ini adalah Antaséna. Kenapa? Karena dalam kisah perwayangan Jawa ya, Antaséna ini salah satu yang dikenal sebagai mustika jagat. Antaséna dan Wisanggeni, dua orang ini itu dikenal sebagai mustika jagat karena mereka ini sangat kuat, mereka luar biasa kuat. Kalau di bahasa para pecinta superhero itu mereka OP ya, overpower, dan susah kalahnya. Bahkan mereka berdua di blacklist di perang Baratayuda, saking mereka kuatnya, mereka nggak boleh berpartisipasi begitu kan, Antaséna dan Wisanggeni. Jadi menurutku kalau misalnya ada Dark Gatot Kaca di sini, peran ini akan sangat cocok untuk diperankan oleh Antaséna. Buat para penggemar wayang, mungkin ini kontroversial sekali ya, teoriku ini mungkin kontroversial sekali karena meskipun Antaséna ini dikenal sebagai orang yang urakan, pemarah, emosian gitu kan, gampang tersulut amarahnya, tapi dia dikenal sebagai sosok yang baik. Jadi agak gimana kalau tiba-tiba dia ada di pihak yang jahat gitu kan. Ini agak-agak kurang masuk sih sebenarnya. Cuman ini terjadi ribuan tahun kemudian dan ini bukan Antaséna yang dulu, ini adalah semacam titisannya gitu kan. Jadi apapun bisa terjadi kalau menurutku sih, apapun bisa terjadi. Dan entah kenapa teoriku berpegang sangat kuat sekali di sini. Terlebih lagi karena pihak Satria Dewa Gatot Kaca di Instagram beberapa kali mentis nama Antaséna. Sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget sih, hanya lewat game gitu kan, kayak teka-teki silang atau game tebak-tebakan, lalu nama Antaséna ada di salah satu jawaban pilihan ganda atau apa gitu. Pokoknya nama Antaséna ini selalu disebut, sering banget disebut. Padahal Antaséna sendiri belum pernah dikeluarkan sama Satria Dewa Gatot Kaca. Kalau mereka bilang, oh kita akan membahas tentang Antaséna, nggak pernah gitu loh. Ya ini yang menjadi kecurigaanku karena kayaknya ada sesuatu sih, kayaknya mereka punya rencana dengan Antaséna. Dan ini langsung klik dengan kecurigaanku tadi tentang siapakah sosok di balik Dark Gatot Kaca yang tadi. Karena mereka memiliki simbol yang sama, kemungkinan mereka adalah saudara gitu kan. Buat yang belum tahu, aku jelaskan dulu ya. Jadi salah satu Pandawa yaitu Bima, dia ini menikah dengan 3 orang wanita. Yang pertama adalah putri dari Baruna. Lalu yang kedua dia menikah dengan putri bangsa raksasa. Lalu yang ketiga dia menikah dengan Nagagini dari kaum ular. Jadi dia menikah dengan kaum ikan, kaum raksasa, dan kaum ular. Anaknya adalah Antaséna, Gatot Kaca, dan Antareja. Antaséna ikan, Gatot Kaca raksasa, dan Antareja ular. Ya, jadi 3 itu. Selain semua yang kusebutkan tadi, salah satu alasan kenapa aku curiga Antaséna adalah sosok di balik Dark Gatot Kaca, ini karena Antaséna itu terlalu overpower gitu kan ya. Sementara kita sudah terkenal di Indonesia, Gatot Kaca itu otot kawat tulang besi, nggak ada yang bisa ngalah-ngalahin. Meskipun sebenarnya nggak kayak gitu juga gitu kan, Gatot Kaca nggak sekuat itu bahkan di dalam wayang pun gitu kan. Tapi karena ini sudah terlalu populer di Indonesia, orang-orang yang nggak ngerti wayang hanya tahu kalau Gatot Kaca itu jagoan yang super kuat, bla bla bla, nggak ada yang bisa ngalahin. Ini mindset pikiran orang-orang publik gitu kan. Jadi sepertinya untuk menghadapkan dia dengan Antaséna itu akan sangat keren sekali, akan sangat sepadan menurutku sih. Meskipun buat para penggemar wayang mungkin berpikir Gatot Kaca nggak ada apa-apanya dibandingin Antaséna ini overpower banget, Gatot Kaca nggak akan bisa gitu kan. Tapi seperti yang aku bilang tadi, ini berbeda dengan kisah yang ada di Baratayuda ya. Ini adalah sambungannya beribu-ribu tahun kemudian. Ini adalah kisah dari peperangan para titisannya. Jadi bisa aja titisan Gatot Kaca ininya semakin kuat gitu kan, mendapatkan kekuatan lain yang membuat dia semakin kuat lagi, yang akhirnya membuat dia menjadi lawan sepadan bagi Antaséna. Ini kayaknya keren banget sih. Dan kalau iya, berarti I'm sorry, Aswatama kayaknya nggak ada apa-apanya. Kayaknya kalau misalnya Antaséna ada di dalam kelompoknya Korawa, ya Antaséna ini salah satu kartu asnya. Dan wow, bisa jadi dia malahan musuh utama di fase satunya Satria Dewa Universe. Ayo loh. Kalau kita ngomongin ke situ ya, kalau misalnya Antaséna jadi musuh utama di fase satunya Satria Dewa Universe, Jagat Satria Dewa, kira-kira siapa aktor yang paling pantas buat memerankan dia gitu kan? Tapi karena
Antasena ini adalah kakaknya dari Gatotkaca, bukankah lebih baik memilih yang agak-agak mirip gitu? Tapi nggak juga, karena yang bersaudara itu kan Gatotkaca dan Antasena di zaman perang wayang dulu gitu kan. Sementara di zaman sekarang ini adalah titisannya, dan bisa aja 3 bersaudara ini, Antasena, Antareja, dan Gatotkaca, menitis di 3 orang yang berbeda, 3 keluarga yang berbeda, nggak harus saling kakak adik juga sih. Jadi ini bisa aja terjadi sih, bisa aja terjadi, namanya juga kan titisan gitu kan. Tapi kira-kira siapa yang paling pantas buat memerankan tokoh Antasena kalau misalnya dia jadi musuh utama di fase satunya Jagat Satria Dewa? Menurut kalian siapa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku @jagoan.kancil di Instagram dan @jagoan_kancil di Twitter. Oke? Cek juga video-videoku yang lainnya ya. Sampai jumpa di videoku yang berikutnya. Bye-bye.